Menteri meminta Mahmud Nurwindo untuk dihadirkan dalam persidangan ini. Mahmud Nurwindo kalau lihat video ini datang ke persidangan. Anda sudah mangkir kemarin dipanggil jaksa tidak hadir. Anda sudah di BAP ya, dan Anda harus hadir di persidangan untuk membuktikan keterangan Anda itu tidak bohong. Jangan-jangan Anda juga bohong seperti saksi lainnya. Karena ada saksi yang bohong, mengaku agama Islam, kemudian mengaku Kristen, dan kemudian disumpah dengan atau diambil janji dengan Kristen. Itu penistaan agama. Agama kok buat main-main, apalagi untuk keterangan di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz dan seluruh rakyat yang kami hormati, teman-teman seluruh layar dalam hal ini makanya Gus dan Menteri. Terima kasih. Ada sedikit yang belum kami sampaikan di sini bahwa sebetulnya kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama negara yang kebanyakan penduduknya adalah mayoritas Muslim. Tapi Muslim di sini justru lebih tersisihkan dalam hal aturan, dalam hal pemerintahan, dalam hal ketatanegaraan. Sementara pemimpin juga banyak yang Islam. Bahkan dalam perjalanan dalam 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, kezaliman rezim ini banyak sekali yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu zaman Aceh, tsunami Aceh, kemudian kemarin ada di Jawa Barat. Ini sebenarnya selidikan atau peringatan Allah tentang kezaliman rezim, tapi ini tidak disadari. Kenapa ini terjadi? Ini karena apa? Allah sendiri juga masih sayang terhadap umatnya yang masih bersujud, sehingga insya Allah semoga mereka yang masih bersujud jadi korban bencana, jadi syahid di mata Allah SWT. Dan yang kedua, dalam persidangan ini banyak sekali hal-hal yang janggal, bahkan bisa dikatakan persidangan yang seperti dagelan. Karena apa? Seperti saksi yang telah dihadirkan ini ternyata dia sendiri ada yang tidak yakin dengan kesaksiannya. Ada yang menipu. Waktu di BAP dia mengaku Islam, begitu dihadirkan di sidang mengaku Nasrani atau Kristen. Ini sebenarnya yang penistaan agama yang sebenarnya malah justru ini sebenarnya. Tapi ini nggak mereka sadari. Nah ini alhamdulillah seorang Muslim ini hatinya hanya berlindung pada Allah, pasrahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa insya Allah kami semua ini inamal bidanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini masyarakat seluruh dunia, seluruh Indonesia, terutama umat Muslim dan mungkin yang non Muslim kebagian ini akan melihat betul sebenarnya kayak apa atau persidangan yang berkaitan dengan religi, dengan agama, dengan ulama. Mereka akan tahu secara persis dan secara utuh mana yang dolim, mana yang mendolimi, mana yang didolimi. Dan insya Allah selalu melindungi umatnya yang khusyuk. Amin ya Allah. Amin. Demikian yang saya sampaikan, dan mohon maaf dan terima kasih seluruh teman-teman layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat Sukawidya, tidak masuk dalam list saya menyampaikan rasa simpati saya. Ya, saya membuat publikasinya sesuai dengan kemampuan saya. Saya melihat ada kata-kata bijak, menulis itu adalah mengukir keabadian. Kita pun saat di depan kamera ini pun mengukir keabadian.
Jadi orang-orang yang saat ini akan dievaluasi oleh orang dan masa depan. Ya, rezim ini juga akan dievaluasi oleh rezim yang menggantikannya nanti. Seperti Soekarno dievaluasi oleh Soeharto dan selanjutnya Gus Dur, lalu Megawati dan sebagainya. Semua akan dievaluasi. Jadi jangan main-main. Sidang pengadilan ini pun mengungkit keabadian. Ya, andai kata ada kebohongan dari aparat penegak hukum, aparat penegak hukum ada 4 ya, polisi dan pendidikan, jaksa, hakim, dan kita semua para advokat. Itu adalah APH kita sebut, aparat penegak hukum. Saya sebagai pengamat lapas juga, lembaga pemasyarakatan, saya baru kembali dari Lapas Batu. Lapas Batu itu di Nusa Kambangan. Bagaimana orang diukir juga dengan video, sholat, mandi, kelihatan semua. Jadi saya pikir kalau orang-orang yang zalim di situ ditempatkan itu dibina atau dibinasakan. Apakah itu pertanyaannya? Karena tidak bersentuhan dengan aparat, tidak bersentuh selama 6 bulan. Itu masa isolasi dia di Nusa Kambangan. Apakah orang-orang itu yang akan didatangi atau dikirim orang-orang yang salah yang hukumannya mati dan sebagainya? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena di negeri ini ada kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan yaitu kekuasaan finansial yang bisa membuat orang bernegosiasi. Inilah yang kita tidak mau. Jangan sampai orang-orang seperti Gus Dur, Bambang Tri karena dia tanda kutip duapa dalam finansial dia tidak mendapat keadilan. Tidak boleh. Jangan ada kayak karikatur kemarin saya lihat kan, Pak saya minta keadilan, beli tahu, ya kan? Jangan seperti itulah. Makanya saya salut dengan saudara rekan muda kami berdua ini, Ahmad dan senior saya Egi Sujana, abang saya Egi Sujana, membela orang-orang seperti ini dalam tim pembela umat dan aktivis ya. Nah, saya pikir gitu. Jadi saya harapkan kalau pengadilan itu sudah menemukan ketidakbenaran atau penyimpangan dalam proses ini, sebetulnya hakim mesti independen dia. Hakim itu bukan anak buah atau bawahan dari JPU. Dia bisa, kalau dia tengah jalan yang tidak benar, dia bisa melakukan semacam tanda kutip deskripsinya. Jadi sidang nggak bisa dilanjutkan. Ini yang impian saya. Nah, apakah itu akan terjadi pada rejim setelah ini 2024 walau alam. Harapan saya, suara saya satu. Ya, mungkin ada lagi dengan anak saya, istri saya dan sebagainya. Itu mungkin saya bisa pengaruhi. Tapi apa dayanya? Kalau nanti kita ada kecurangan berikutnya, ya kan? Anda jangan pikir politik itu tidak penting. Politik itulah yang akan menghasilkan undang-undang, baik undang-undang tenaga kerja, undang-undang macam-macam ya. Jadi saya pikir umat itu, tadi kita pikir advokat sebelumnya mengatakan mayoritas, tapi terpinggirkan, ya. Ini kan lucu. Makanya kita kalau demo besar-besaran kita jangan hanya sekedar karnaval jutaan orang, tapi kita tidak dianggap. Nah inilah yang sebagaimana diperingatkan oleh Nabi suatu kali. Umatku banyak tapi kayak bui. Kita jangan kayak bui, ya. Maka itu jangan merasa minder dengan adanya hanya media-media kecil, tidak. Media kecil itu seperti kita mengumpulkan benda, lama-lama jadi bukit, nabung dari kecil bukit. Jadi kita jangan. Saya support, saya akan lakukan ini support, makanya saya datang. Saya pernah membela Pak Ivan Z dan Urusan Buton. Kita juga bisa kok, nggak minder pada saat kita ketemu sama ahli yang sertifikatnya Inggris semua. Pada saat kita bilang ini, Anda nggak bisa ngitung bagaimana kebutuhan penyimpanan data, Anda ahli atau pedagang korporat di Gelodok. Jangan seperti itu. Nah saya harapkan kalau ini adalah ahli dari cyber, jangan takut. Dia mau ijazahnya bahasa Inggris semua, setebal apapun, ada yang mundur rekan muda kami Ahmad. Saya melihat artikulasinya masa depan pengacara itu akan ada pada kaum muda ini. Ya, saya sudah mulai sepuh 60 tahun ini, saya menyupport ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sidang yang ke-9 ya. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun.
100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Mohon maaf, ini bukan sidang untuk mengadili Jokowi pernah sekolah atau tidak, pernah SD atau tidak, pernah SMP atau tidak, pernah SMA atau tidak, pernah S1 atau tidak. Bukan. Kalau yang dipersoalkan pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman-teman Jokowi itu bisa membuktikan bahwa dulu pernah sekolah. Menghadirkan teman SD Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan guru SD Jokowi untuk membuktikan dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan teman, guru, dan kepala sekolah SMP Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SMP. Dan seterusnya sampai menghadirkan dekan, dosen, termasuk rektor untuk membuktikan bahwa Jokowi pernah kuliah di kampus tersebut. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan bahwa melihat saja tidak pernah? Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Hakim tidak memutus sesuai dengan KUHP, karena di dalam KUHP dasar untuk memvonis perkara itu ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini penting. Jangan kemudian berasumsi, lah Pak Jokowi kan pernah menjadi wali kota, nggak mungkin dong kalau ijazahnya tidak asli jadi wali kota. Buktinya JR Saragih sudah bisa lolos menjadi bupati, tetapi ya kan tidak bisa melanjutkan menjadi gubernur. Kenapa? Karena ketahuan ijazahnya palsu, gitu loh. Jadi tidak bisa dengan asumsi pernah wali kota, ya pernah bupati, pernah gubernur, bahkan pernah presiden menjadi dasar, oh kalau begitu yakin dong kita bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa begitu, tidak ada jaminan gitu. Yang kedua, mohon maaf, ini kepentingannya bukan untuk kepentingan Bambang Tri Mulyono dan Kusno. Ini adalah kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua punya kepentingan tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu. Saya tanya, apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tidak. Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Tidak. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Kita ingin ada keyakinan bagi kita, lega, ridho, ikhlas, bahkan bahagia punya presiden yang ijazahnya asli. Begitu. Ini meminjam istilahnya Pak Amin Rais. Kan? Asli. Kata Pak Amin itu sederhana. Kalau mau membuktikan ijazah presiden itu asli, Pak Presiden, ini tutorial untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Ini ijazah saya SD, ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1 UGM, asli. Nah, Pak Jokowi tinggal bawa ijazah itu yang asli ke pengadilan. Selesai perkara. Vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan, jangan dengan asumsi. Nah, yang ketiga, nah ahli ini saya mau tahu apakah bisa. Makanya kemarin Bambang Tri meminta Mahmud Nurwindo untuk dihadirkan dalam persidangan ini. Mahmud Nurwindo kalau lihat video ini datang ke persidangan. Anda sudah mangkir kemarin dipanggil jaksa tidak hadir. Anda sudah di BAP ya, dan Anda harus hadir di persidangan untuk membuktikan keterangan Anda itu tidak bohong. Jangan-jangan Anda juga bohong seperti saksi lainnya. Karena ada saksi yang bohong, mengaku agama Islam, kemudian mengaku Kristen, dan kemudian disumpah dengan atau diambil janji dengan Kristen. Itu penistaan agama. Agama kok buat main-main, apalagi untuk keterangan di persidangan. Giliran Gus Dur meyakini Mubahalah, dituduh menistakan agama gitu loh. Nah, yang kedua juga ahli ya. Cuman ahlinya itu bukan ahli apa-apa. Dia ahli ITE. Ya, ahli ITE itu ya dia hanya melihat, oh apakah nanti bisa di like, bisa share, ada komen, apakah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat, apakah ini diupload, re-upload, ya kayak gitu-gitu. Dia juga tidak bisa membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Karena dia tidak terkait keahlian untuk meneliti apakah satu dokumen itu asli atau tidak. Maka bukan mendahului persidangan ya. Belum diproses pun saya bisa meyakinkan. Pertama, saksi atau ahli itu tidak pernah melihat ijazah Jokowi.
catat kata-kata saya. Nanti saya akan tanya dalam persidangan. Melihat atau tidak, ya kan? Yang kedua, saksi maupun ahli tidak bisa memverifikasi apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, walaupun labelnya ahli atau apapun. Dan yang terakhir, ini statement saya. Begini, sangka baiklah kepada kita seluruh. Kita ini tidak hendak membela Bambang Triatmojo. Kita ini ingin membela masa depan bangsa Indonesia. Ingin membela sejarah kita agar kita tidak mewariskan legasi sejarah pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Tidak ingin. Karena itu kita ingin membersihkan sejarah bangsa Indonesia. Kita punya orang-orang hebat. Ya, Soekarno itu insinyur. Pada zamannya insinyur. Oh, luar biasa, keren. Ada Soeharto, jenderal. Oh, pada masanya. Ya, itu luar biasa. Ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati. Terakhir ini ada Jokowi. Kita juga ingin ya, Pak Jokowi namanya dibersihkan. Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Jangan sampai karena tidak dibersihkan oleh forum persidangan ini, selamanya legacy akan mencatat bahwa Presiden Indonesia ada salah satu presiden yang tertuduh memiliki ijazah palsu. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu-ibu siapa yang mau kasih statement? Kita bikin video. Mohon maaf karena nggak dijadikan satu karena Ikhwan Awad harus terpisah. Jadi nggak? Tadi ada ibu yang paling kerudung tadi. Ada yang berani kan? Ya, kalau nggak ada ya sudah cukup.